In early 2000, we were doing DVD by post. Nggak kenal dia siapa? Dia adalah Reed Hastings, orang terkaya nomor 504 di dunia, memiliki kekayaan lebih dari 65 triliun, dan dia adalah salah satu pendiri Netflix. Nama gue Marshall, welcome to Filosofi Dagang. Let's talk about it. Jadi ada cerita unik yang mendorong Reed Hastings dalam membuat Netflix sendiri. Dulu Reed Hastings tuh suka banget rental DVD. Dan dia punya satu toko rental DVD langganan dia, yaitu adalah Blockbuster. Nah, tapi si Reed Hastings tuh mendapatkan sebuah pengalaman yang kurang mengenakan sih dari Blockbuster. Jadi dia itu dikenain charge $40 karena dia telat balikin DVD-nya. Dan dia itu benar-benar kesal banget. Sampai-sampai dia kepikiran untuk membuat lawannya Blockbuster nih. Dan beneran pada tahun 1997, dia beneran membuat Netflix gitu loh. Keren banget nih orang emang Reed Hastings. Dan akhirnya dia membuat Netflix dengan kayak toko rental DVD tapi online. Jadi kayak ada inovasinya gitu loh. Dia membuat toko rental DVD secara online dengan sistem seperti ini. Jadi kayak orang tinggal ke website Netflix dan tinggal pilih film apa yang mereka mau dan mereka akan langsung dikirimkan DVD tersebut dan mereka tinggal balikin nanti setelah dipakai, setelah ditonton. Seperti doang. Dan masih sistem pembayarannya masih seperti biasa kayak rental DVD pada umumnya, yaitu mereka sewa satu dan mereka harus bayar satu, gitu doang. Cuman tapi pada tahun 1998, si Reed Hastings ini atau si Netflix ini akhirnya membuat sebuah inovasi baru, yaitu membuat sistem langganan bulanan. Kayak sekarang kita kan ada fee per bulannya kan Netflix sama seperti itu. Nah, dengan adanya sistem seperti ini, orang-orang tuh bisa rental DVD sepuasnya dengan satu syarat, yaitu mereka harus balikin dulu rental DVD sebelumnya. Misalkan mereka habis nonton film A, mereka mau rental film B, mereka harus balikin dulu film A, baru boleh mereka rental film B lagi. Seperti itu saja. Dan jujur aja, ini cukup sukses. Karena pada tahun 1998 sendiri, di tahun pertamanya ada sistem langganan kayak gini, si Netflix itu berhasil mengumpulkan lebih dari 239 subscriber, atau 239.000 langganan. Nah itu sangat-sangat lumayan ya. Cuman tapi sebenarnya Netflix itu tetap rugi gitu loh, karena pada buktinya pada tahun 2000 Netflix itu mengalami kerugian sampai-sampai si Reed Hastings ini hampir menjual 49% Netflix ke Blockbuster sebanyak 3 kali. Jadi tawarin 3 kali itu ke Blockbuster. Dan Blockbuster menolak semuanya. Ini kalau kita mikir kalau abis itu si Reed Hastings nyerah dan akhirnya nutup Netflix karena rugi, enggak. Netflix tetap berada dan si Reed Hastings terus berinovasi. Dan dia menemukan satu inovasi yang akhirnya membuat Netflix bangkit lagi. Yaitu dia membeli lisensi film-film lama ke studionya langsung. Jadi film-filmnya di Netflix tuh sangat-sangat lengkap. Dengan begitu kan orang pasti kayak yang nyari film-film lama kan nggak ketemu tuh di toko rental. Dia ketemu di internet, dia ketemu online. Dan dia merasa kayaknya ini Netflix ini juga enak ya. Filmnya lengkap dan ordernya gampang. Dan juga ada film sepuasnya juga. Kita bisa rental DVD sepuasnya. Dan akhirnya pelanggan-pelanggan yang biasanya suka rental DVD secara offline akhirnya pindah ke online semua. Pada tahun 2003 akhirnya si Netflix itu berhasil menyentuh 1 juta subscriber atau 1 juta langganan. Saking suksesnya si Blockbuster yang tadinya nolak Netflix itu akhirnya bikin Blockbuster online untuk melawan Netflix. Jadi sistemnya seperti itu. Kayak sistem langganan per bulan yang bisa pelanggan itu bisa rental DVD sepuasnya. Tapi inovasi ini tidak bisa menumbangkan Netflix. Dan pada tahun 2007, Netflix tuh sadar ternyata rental DVD itu mulai menurun ya. Dia mulai menurun dan akhirnya dia kepikiran untuk membuat video streaming juga. Dan dia pada tahun 2010, ini beneran direalisasikan. Jadinya Netflix tuh berpindah dari rental DVD ke video streaming. Namun video streamingnya si Netflix tuh beda ya dari video streaming kayak YouTube atau Amazon Online. Jadi video streaming di Netflix sendiri itu punya rating. Dia itu memasukkan algoritma dalam bentuk big data ke websitenya atau ke aplikasinya Netflix. Sehingga Netflix itu bisa merating film-film apa yang ada di website di Netflix sendiri. Jadi misalnya film Avengers. Si Netflix itu memiliki rating kayak misalnya dari sesuai dengan berapa jumlah klik dan jumlah lama tontonnya itu berapa sih. Itu dia bisa langsung menilai kayak, oh berarti ini filmnya rame nih, banyak yang klik dan yang nonton lama, berarti filmnya bagus dong. Maka dari itu dia bisa langsung kasih rating yang tinggi. Dengan begitu pelanggan-pelanggan tuh gampang banget dong untuk memilih film apa yang mereka mau tonton. Karena mereka langsung lihat aja, oh ini berarti filmnya bagus, nggak usah cari tahu lagi. Dan ini sangat membantu customer. Dan pada tahun 2010 juga, ternyata Blockbuster akhirnya bangkrut juga. Karena waktu udah mulai banyak banget Blockbuster yang akhirnya toko ditutup. Dan sekarang kayaknya toko Blockbuster tuh kayaknya udah nggak ada deh.
Dan berarti si Reed Hastings berhasil menjatuhkan Blockbuster kayaknya nih ya. Nah, pada tahun 2013, akhirnya kegunaan big data tadi itu bukan cuma untuk customer doang. Ternyata ini terbukti juga bisa membantu Netflix untuk mengembangkan industri perfilmannya sendiri. Karena dengan data, karena dia udah tahu dong, kan dia udah banyak banget data, kayak dia tahu si customer suka film apa, terus mereka suka genre seperti apa, dan mereka tahu, mereka punya banyak sekali data tentang customer yang suka nonton film. Maka dari itu pada tahun 2013, mereka memberanikan diri untuk memproduksi filmnya sendiri yang berjudul House of Cards. Dan series ini akhirnya sangat sukses karena dia mendapatkan rating 8,7 dari IMDb.com, dan pada akhir seriesnya dia itu memiliki 6 season pada akhirnya. Sangat sukses bukan? Dan setelah itu Netflix terus berinovasi dan terus memproduksi film-film baru. Salah satunya adalah Stranger Things, Orange is the New Black, dan masih banyak lagi. Banyak banget film-film yang digarap sama Netflix sendiri dan akhirnya menjadi film-film hits. Menurut gue si Netflix tuh bisa sukses tuh karena dia selalu mencari tahu apa yang diinginkan sama customer. Dan mereka tuh berani banget untuk mengambil langkah yang besar untuk memenuhi kebutuhan customer. Misalkan dulu mereka kan tahu kalau rental DVD lumayan rame. Karena kan dulu internet nggak terlalu zaman banget nih. Nggak semua orang punya komputer. Tapi rental DVD itu lagi rame dan akhirnya mereka membuat rental DVD online. Setelah mereka tahu kalau rental DVD sudah tidak zaman lagi, mereka berani untuk mengambil langkah yang sangat besar untuk berpindah ke video streaming. Menurut gue ini sangat terlik banget sih, mereka langsung bikin video streaming tapi diberi inovasi, yaitu dengan algoritma dan masih banyak lagi. Gue benar-benar nungguin banget nih kayak si Netflix tuh bakal bikin inovasi apa lagi. Dan kalau lu pikir kalau si Netflix itu ninggalin rental DVD, sebenarnya enggak sih. Netflix itu masih menyediakan rental DVD. Lu boleh banget cari informasinya di official website-nya Netflix, dan setahu gue itu mereka itu kayak lu kalau mau rental DVD itu lu harus nambah biaya lagi. Jadinya lu kalau lu udah langganan sama Netflix untuk video streaming itu nggak bisa buat rental DVD, lu harus bayar lagi fee untuk rental DVD. Dan segitu aja dari gua, dan kalau lu suka video-video kayak gini, lu boleh banget subscribe dan nyalain loncengnya biar lu jadi orang yang pertama tahu kalau gua upload video baru. Dan as always, keep grinding. Marshall out.